Selamat siang saudara sekalian, apa kabar semuanya? Saya sehat kan? Nah, saudaraku jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga tinggalkan notifikasi ya teman-teman. Tuhan berkati. Mengajak kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua adalah dalam ibadah ini kita tentunya mempersembahkan korban. Ya. Dalam ibadah itulah kita mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Ya. Korban persembahan yang benar. Apa itu? Adalah hidup kita sebagai korban persembahan. Dikatakan di situ bahwa ayat yang ketiga ya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jadi orang beribadah itu karena memiliki tingkat kesadaran bahwa karena dia adalah milik Tuhan, maka dia harus bawa milik Tuhan itu ke rumah Tuhan, bukan ke tempat lain. Kita ini milik Tuhan, punya dialah kita ini. Berarti setiap ibadah kita harus bawa segala sesuatu yang berhubungan dengan milik Tuhan, kita bawa ke rumah Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kalau minggu atau hari-hari ibadah kita bawa ke tempat lain, nah itu keliruan besar, kesalahan besar. Jadi ini yang perlu memang kita pahami, kita sadari bahwa punya dialah kita ini, maka kita harus bawa dan persembahkan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan miliknya Tuhan. Apa yang menjadi miliknya Tuhan? Salah satunya adalah tubuh ini adalah milik Tuhan. Kalau berhubungan dengan harta, ya itu kalau kita sebut dengan segala ada yang mulu hasil, ada persepuluhan dan lain-lain sebagai korban-korban persembahan. Tetapi dalam konteks yang dimakan di sini adalah tubuh ini milik Tuhan yang benar-benar kita bawa dan persembahkan. Kalau orang udah memahami hal ini, maka yang lain-lain mengikutinya. Tapi kalau orang yang dirinya ini adalah milik Tuhan, yang itu saja belum dipersembahkan kepada Tuhan, yang lain-lain tidak akan mengikutinya, akan diabaikan. Pasti. Jadi mari kita benar-benar memahami perkara ini. Ya, kita ini milik Tuhan, kita harus bawa dan persembahkan. Jadi dalam ajakan untuk beribadah itu dan mempermuliakan Tuhan dengan kita bawa persembahan dan menjadi miliknya Tuhan itu. Ya, ini milik Tuhan. Kemudian poin yang ketiga, kita datang ibadah, dalam ibadah itulah kita dapat mempermuliakan Tuhan. Ya, kita mengalukan Tuhan bahwa Tuhan baik karena memang Dia baik. Kenapa kita beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Allah itu baik. Kasih setianya sungguh luar biasa. Ya, jadi orang dengan pemahaman yang benar ini akan menggiring dia untuk ada dalam hadirat Tuhan dan benar-benar dia berusaha untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati ibadah itu. Tapi kalau orang hanya sekedar ya pakai menu itu susah. Ibadah itu ya dia selesaikan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau orang yang benar-benar sungguh-sungguh aku ke rumah Tuhan, ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan, itu benar-benar dia mengikuti, dia menyembah Tuhan, dia benar-benar merasakan bagaimana
hadirnya Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Ada yang datang pada aku ingin lihat siapa yang WL-nya, bicara WL-nya, siapa yang pembicara ya. Oh, itu susah mendapatkan berkat. Orang demikian jangan berharap dia mendapatkan sedikit berkat pun. Ya, jadi dalam ibadah itulah kita dapat mempermuliakan Tuhan, mengalu-alukan Tuhan, mempermuliakan Tuhan, mengagungkan Dia, sebab Tuhan itu baik. Maka dalam Mazmur ini mengajak kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita lihat di Keluaran, tidak salah ya. Keluaran pasal 23 atau 32. Keluaran 23 ya. 15. Ya, ayat 23, pasal 23 ayat yang ke-25. Ini perintah malahan. Jadi kalau orang nggak memahami ini, dia akan mengabaikan mau ibadah. Keluaran pasal 23 ayat 25. Kita baca bersama-sama. Keluaran pasal 23 ayat 25. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tetapi kamu harus, kata harus itu perintah, wajib. Ya. Kata harus itu wajib. Ibadah itu wajib. Orang bilang ibadah itu ya apa ya, pilihan apa namanya, terserah katanya, kebebasan. Iya kebebasan, tapi dalam Kekristenan itu wajib. Karena kita mengatakan kalau ingin diberkati ibadah itu wajib. Maka ada janji dalam ayat ini, maka Ia akan memberkati roti makananmu. Allah sudah memberikan janji.